Karena sebagian saya memberikan contoh, misalnya di Amerika sekarang sedang terjadi sesuatu, misalnya perang itu diberitakan dalam berita bahasa Inggris. Dengan kita tahu bahasa Inggris, kita tahu apa yang sedang terjadi di Amerika walaupun kita tidak pernah ke sana. Jadi itu artinya kita dengan menguasai informasi berarti kita menguasai dunia. Makanya coba belajar bahasa Inggris lebih baik lagi. Oke, langsung ke materi kita, yaitu expression comment. Sebelumnya expression comment ini diambil atau bagian dari imperatif. Imperatif itu adalah kalimat yang consist of warning, suggestion, advice, prohibition, request, and comment. Anak-anak saya tahu kan apa itu expression warning? Pernah terlihat sebelumnya? Suggestion? Advice? nasihat, Prohibition? Request? Comment? perintah, Apa? Itulah yang kita akan pelajari hari ini, yaitu expression comment. Saya akan memberikan contoh dari
expression comment. Misalnya, sweep the floor please. Berikutnya, clean the window. Open the door. Don't do that. No, I won't. Bisa dipahami contoh-contoh ini? Bisa. Pernah kalian melarang seseorang untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu? Pernah, Sir. Pernah Anda melarang adik Anda di rumah untuk tidak bernyanyi keras-keras saat ada tamu? Pernah, Sir. Berarti kalian bisa memberikan contoh lain yang dari contoh yang sudah saya berikan. Apa contoh lainnya? Kalau pernah melarang seseorang atau jangan buang sampah. Apalagi jangan merokok. Dari sana lagi. Iya, sangat bagus. Baik. Tadi materinya ya. Sekarang sudah mengerti tentang contoh dari ekspresi komen ini. Saya di sini ada juga contoh dialognya. Saya meminta saudara anak kami si Welcome bersama dengan silakan ke depan untuk mempraktekkan dialog yang kedua. Di situ ada juga nanti contoh tentang expression comment. Silakan ke depan. Perhatikan mereka ya, di depan ini, depan ini. Don't cross the pad. Why? Because it's not bad for male. It is for female only. Oh. Oke, sangat bagus. Terima kasih ya. Oke, ada yang tahu apa kata larangan dalam dialog mereka? Apa kata melarang dalam dialog mereka? Don't cross. Yang jangan lewat. Oke, sudah mengerti sekarang? Sudah, Sir. Bagus, kalau sudah mengerti. Sekarang saya akan tes lagi. Saya lupa bagi makin. Maaf ya. Bawa aja semua balik, tinggalkan satu aja. Oke. Kalau misalnya ada gambar ini, apa artinya ini? Siapa yang tahu? Dilarang lintas. Dilarang lintas. Biasanya di mana kita bisa melakukan? Jalan raya, Pak. Di mana lagi? Di taman. Toilet. Di mana lagi? Oke. Kalau gambar yang ini, Di pesawat. di mana lagi? Itu artinya kalau ada seperti begini, dilarang pacaran, dilarang teleponan. Biasanya kalau dikasih di sini apa pacaran sama HP-nya. Masa sih, Sir? Cewek pacaran sama HP. Kalau ada sign seperti begini, Itu dia. Dilarang masuk. Dilarang keluar. Dilarang masuk, Pak. dilarang masuk. Mana yang benar? Stop atau don't enter? Don't enter. Dilarang masuk. Don't enter, Sir. Don't enter, so. Do not enter. Siapa yang bilang stop? Tunjuk tangan. Sama aja sih. Kalau dibilang stop, berarti dia berhenti di situ. Artinya tidak masuk. Oke, baik. Nah, perhatikan ya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu expression comment ini bisa digunakan dalam bentuk lisan dan bisa dalam bentuk apa? Apa ini? Bentuk sign. Jadi kalau Anda melihat sign-nya, jadi itu juga berupa komen, expression comment. Ada juga bisa berbentuk lisan seperti yang dilakukan tadi dipraktekkan oleh teman kalian di depan kelas dalam pendidikan.
tugas di rumah ini coba dikerjakan. Ada 3 di sini sign 1, 2, 3. Coba dikerjakan dan dibuat dalam dialog dan dalam grup. Setiap grup masing-masing 2 orang. Minggu depan diserahkan kepada saya. Mengerti? Ada pertanyaan tentang ada Pak? Ada, silakan dari depan dulu. Pertanyaan saya, Sir, kan kami pernah mempelajari tentang traffic sign. Nah, apa bedanya traffic sign itu dengan Traffic sign itu sebenarnya kita bahas hari ini tentang expression comment ya. Tadi sudah dibahas juga tentang traffic sign. Jadi saya akan mencoba menjawabnya. Kalau expression comment bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk simbol seperti begini. Kalau traffic sign juga itu biasanya ditemukan di namanya traffic sign berarti di jalan raya. Jadi kalau tadi dua ada di komen expression comment itu ada 2 ya, bisa secara lisan, bisa juga secara simbolis. Mengerti? Oke, yang di belakang. Ya tadi pertanyaan saya Pak, kan sign itu kan ada yang ada di samping jalan, ada juga kan sign itu ada yang ada di samping jalan juga. Ada di tempat umum Pak. Jadi berapa jenis sign itu? Pak, Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaannya berapa jenis sign? Memang banyak, tidak bisa dijawab. Tergantung situasi yang atau lingkungannya. Atau misalnya juga di ruangan kelas kita ini, mungkin kita berada di ruangan kelas ini, apa saja sign yang ada di dalam kelas ini, kayak jangan merokok. Berarti yang ada di kelas itu hanya jangan merokok. Kalau misalnya kita di Nias, apa saja sign yang ada di Nias? Misalnya dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada aturan-aturan lalu lintas, berarti kita tidak tahu apa itu bagaimana aturan lalu lintas. Simbol seperti sign kira-kira di pinggir-pinggir jalan sekarang ini, berarti simbol yang kita tahu hanya yang sudah kita lihat. Jadi mungkin ada lagi di luar Nias ini, di luar Indonesia ini simbol-simbol yang jadi susah atau sulit untuk